Bro, diselingkuhin tuh rasanya kayak ditusuk dari belakang tapi pakai senyuman. Lukanya nggak kelihatan tapi nyesek banget dan susah sembuh. Apalagi kalau lo udah mutusin buat kasih dia kesempatan kedua dengan harapan dia sadar dan belajar dari kesalahan. Tapi kenyataannya, nggak semua orang yang ketahuan selingkuh itu beneran nyesel. Ada juga yang makin jago ngumpetinnya bro, main belakang sambil tetap pasang muka polos. Sakitnya double sih, apalagi kalau lo bertahan karena masih cinta, karena mikirin anak, atau karena kamu takut kehilangan dia. Tapi kamu juga pantas tahu yang sebenarnya. Apakah dia sekarang emang udah berubah? Atau cuma lebih lihai nutupin jejaknya? Biar kamu nggak terus-terusan hidup dalam drama dan kebohongan bro, yuk kita bahas tanda-tanda kecil yang sering kamu anggap sepele, tapi bisa jadi bukti kalau dia masih main belakang. Tanda pertama, dia jadi super protektif sama HP-nya. Dulu dia santai aja kalau kamu pegang-pegang HP-nya. Tapi sekarang baru deket dikit aja udah kayak alarm bahaya nyala. HP-nya dibawa kemana-mana, ke kamar mandi pun gak lepas. Notifikasi di hide, suara dimatiin, atau tiba-tiba kamu gak tahu lagi passwordnya, padahal dulu kamu bebas buka-buka. Kalau kamu tanya, dia bilangnya sih butuh privasi atau takut kerjaan terganggu. Tapi please bro, kalau sesuatu yang dulu biasa aja, sekarang jadi rahasia besar, itu udah jadi sinyal merah. Apalagi kalau tiap kamu nanya soal HP-nya, reaksinya langsung marah, nyolot, atau malah ngeles sana-sini. Orang yang bener-bener pengen berubah dan balikin kepercayaan, pasti bakal lebih terbuka, bukan makin nutup diri. Cara dia bersikap ke HP-nya bisa jadi cerminan, apa yang sebenarnya masih dia simpan di balik layar. Kalau lo udah mulai ngerasa kayak orang asing dalam hubungan kalian sendiri, itu tandanya ada yang nggak beres bro. Terutama kalau udah nyangkut hal-hal kecil kayak gini, kamu wajib waspada. Karena hubungan yang sehat tuh dasarnya saling terbuka, bukan dipenuhi rahasia yang makin hari makin numpuk bro. Tanda kedua, sikapnya tiba-tiba berubah tanpa alasan yang jelas. Orang yang masih nyimpen perselingkuhan tuh sering banget kelihatan nggak konsisten. Hari ini manis banget, besoknya cuek parah. Bisa jadi dia mendadak jadi super perhatian, ngasih kamu hadiah random, ngajak dinner romantis, atau tiba-tiba jadi pasangan idaman yang ngertiin segalanya. Sekilas sih kelihatannya dia udah berubah. Kamu mungkin mikir, wah dia beneran mau perbaiki semuanya nih. Tapi jangan langsung baper bro, karena bisa aja semua itu cuman cara dia nutupin rasa bersalah, atau malah trik biar kamu gak curiga sama hal yang sebenarnya lagi dia sembunyiin. Dan sebaliknya, kadang dia malah jadi semakin jauh, dingin, dan gampang marah. Tiba-tiba gak mood ngobrol, responnya pendek-pendek, atau bahkan kayak gak tertarik sama cerita-cerita receh lo bro. Lebih sering sibuk sendiri, main HP mulu, atau sering keluar rumah dengan alasan yang aneh-aneh kayak nongkrong bentar tapi sampai larut. Akhirnya kamu ngerasa kayak tinggal bareng orang asing. Fisiknya ada di rumah, tapi jiwanya entah kemana. Padahal dulu dia yang paling excited cerita soal kerjaan, temen, bahkan hal-hal kecil yang dia alamin di jalan. Sekarang dia jadi lebih tertutup dan makin cuek. Yang dulu cerewet cerita ini itu, sekarang diem aja kayak tembok. Pas kamu tanya, kok kamu berubah sih? Dia malah nyalahin kamu balik. Katanya kamu terlalu baper, suka nuduh, atau drama sendiri tanpa bukti. Padahal intuisi lo tuh nggak asal feeling doang bro. Kadang hati tuh bisa ngerasa yang otak belum bisa jelasin. Orang yang masih selingkuh biasanya hidup dalam tekanan. Mereka harus jaga dua kehidupan, yang satu buat kamu, yang satu lagi buat orang lain. Capek? Pasti bro. Tapi mereka juga nggak mau kehilangan siapapun. Akhirnya mereka bersikap sesuai keadaan. Hari ini manis banget kayak permen kapas, besok udah sedingin kulkas. Hari ini ngajak jalan, besok ghosting seharian tanpa kabar. Perubahan sikap kayak gitu bukan karena dia lagi tumbuh atau berubah jadi lebih baik, tapi karena dia lagi nyimpen sesuatu. Ada kebohongan yang lagi dia rawat diam-diam. Kalau kamu tiap hari harus mikir,
dia hari ini lagi sayang enggak ya? Atau kenapa tiba-tiba dingin gini? Aku salah apa ya? Itu udah bukan cinta yang sehat, bro. Itu jebakan emosional yang bikin capek hati dan pikiran. Karena cinta itu seharusnya bikin tenang, bukan bikin overthinking tiap malam. Tanda ketiga, dia suka banget nuduh kamu, padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Ini nih salah satu trik psikologis yang sering dipakai sama orang yang lagi selingkuh. Mereka nyalahin kamu, biar rasa bersalahnya berkurang. Iya serius bro, karena mereka ngerasa bersalah tapi nggak berani ngaku, mereka malah lempar kesalahan ke kamu. Biar apa? Biar dia ngerasa lebih aman. Makanya dia mulai overthinkingin hidup kamu. Tiba-tiba kamu ditanya, kamu tadi sama siapa? Kenapa lama balas chat? Kenapa penampilanmu berubah? Kok kamu kelihatan sibuk banget akhir-akhir ini? Padahal semua yang kamu lakuin itu ya biasa aja, nggak ada niat aneh-aneh. Tapi dia jadi lebay dan ribet sama hal-hal kecil, sampai bikin kamu ngerasa kayak orang yang bersalah bro. Tujuannya bukan cuma buat nutupin jejak dia, tapi juga biar kamu terlalu sibuk ngebela diri, sampai nggak sempat curiga balik. Ini yang disebut manipulasi emosional halus bro. Kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu capek mental dan mempertanyakan diri sendiri. Kamu jadi mikir, apa aku beneran salah ya? Gimana caranya biar dia percaya? Padahal kenyataannya, kamu nggak salah apa-apa. Sementara dia asik aja bohong sana-sini karena kamu lagi sibuk ngelurusin tuduhan-tuduhannya. Ingat ya bro, orang yang setia itu nggak bakal asal nuduh. Mereka percaya karena emang nggak ada yang disembunyiin. Tapi orang yang lagi nyimpen rahasia, mereka bakal cari cara buat ngeluarin spotlight dari diri mereka. Salah satunya ya dengan menyerang kamu duluan. Biar lo bungkam, biar intuisi lo jadi samar, biar lo mikir, mungkin aku yang terlalu curiga. Padahal justru itu tanda gede, dia lagi nutupin sesuatu. So, kalau kamu mulai sering ngerasa nggak aman, padahal kamu nggak salah apa-apa, itu bisa jadi sinyal kuat kalau ada yang nggak beres bro. Karena pasangan yang beneran setia nggak akan bikin kamu ngerasa kayak tersangka setiap hari. Mereka bakal bikin kamu ngerasa tenang, bukan overthinking 24 jam. Tanda keempat, waktu luangnya mulai misterius dan susah ditebak. Dulu kamu tahu banget jadwal dia, hari ini nongkrong sama siapa, pulangnya jam berapa, ngapain aja semua jelas. Tapi sekarang semua serba remang-remang. Tiba-tiba dia bilang ada urusan dadakan, temen ngajak ngopi, atau alasan klasik, pengen sendiri dulu, capek. Masalahnya, kamu nggak pernah bener-bener tahu dia ngapain dan di mana. Pas kamu tanya lebih detail, jawabannya mengambang, atau malah dia bikin kamu merasa bersalah cuma karena pengen tahu. Kadang dia bilang, percaya aja, jangan overthinking mulu. Padahal dalam hubungan yang sehat, transparansi itu bukan hal aneh, bukan buat ngatur-ngatur, tapi karena kamu sayang dan pengen tenang. Nah, kalau dia beneran udah move on dari kesalahan, harusnya dia malah pengen bikin kamu nyaman dan percaya lagi. Tapi yang terjadi, dia mulai bikin zona abu-abu dalam jadwalnya. Ada waktu-waktu tertentu yang dia tutup rapat-rapat dari kamu. Keluar rumah diam-diam, nggak angkat telepon, bales chat cuma, nanti aku kabarin ya, lagi rame. Terus pas kamu tanya habis dari mana, jawabannya pendek banget, atau malah nggak nyambung sama yang kamu tanyain. Yang lebih nyesek, semakin kamu diem, dia makin berani. Semakin kamu tanya, dia makin ngehindar. Padahal kalau dia memang udah berubah, dia bakal ngasih rasa aman, bukan makin ngejauh. Tapi kalau dia terus-terusan menciptakan jarak di waktu-waktu tertentu, bisa jadi itu waktu yang dia pakai buat balik lagi ketemu orang yang dulu. Iya, di belakang kamu. Dan itu dia lakuin setelah kamu milih buat memaafkan. Tanda kelima, dia nggak tertarik lagi buat deket secara emosional, apalagi fisik. Orang yang beneran cinta itu bakal jaga koneksi. Nggak cuma soal sentuhan, tapi juga ngobrol dari hati ke hati. Kalau dulu bisa ketawa bareng, ngobrol sampai lupa waktu, sekarang kamu ngerasa kayak ngobrol sama tembok. Kamu ngajak duduk berdua, dia main HP.
Kamu pengen cerita, dia nggak fokus. Kamu coba peluk, dia malah mundur. Awalnya kamu mungkin mikir, mungkin dia capek atau lagi banyak pikiran. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, bahkan setelah lo berusaha bangun lagi hubungan setelah perselingkuhan, itu sinyal keras bro. Bisa jadi dia udah nggak sepenuh hati lagi. Karena kalau dia masih terlibat sama orang lain walaupun diam-diam, pikirannya udah kebagi dan tubuhnya bisa aja juga udah kebagi. Dia mungkin masih jalanin hubungan sama kamu, cuma karena belum siap kehilangan semua kenyamanan yang kamu kasih. Tapi hubungan kayak gitu, itu cuman formalitas, bukan cinta. Dan cinta yang dipaksain, lama-lama cuma nyisa sakit. Kalau kamu udah mulai ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri, itu bukan hubungan yang sehat. Itu luka yang pelan-pelan ngancurin rasa percaya. Karena cinta itu bukan sekadar tinggal bareng, jalan bareng, tapi tentang hadir sepenuhnya hati ke hati, jiwa ke jiwa bro. Kalau dia udah nggak bisa kasih itu lagi, kamu perlu tanya ke diri sendiri. Kamu lagi mempertahankan hubungan atau cuma bertahan di dalam ilusi? Tanda keenam, dia jadi super protektif sama HP-nya. Salah satu tanda paling obvious kalau seseorang masih nyimpen rahasia, terutama soal main belakang, adalah cara dia ngejaga HP-nya kayak brankas emas. Dulu dia chill aja tuh, HP ditaruh di meja, kadang malah nyuruh kamu balesin chat karena dia lagi nyetir atau sibuk. Sekarang, HP kayak barang rahasia negara. Kemana-mana dibawa, bahkan ke kamar mandi pun ikut. Pas tidur, HP-nya diselipin di bawah bantal, layar selalu dibalik ke bawah. Begitu ada notifikasi masuk, dia langsung buru-buru lihat, kadang malah langsung ditutup, seolah ada yang nggak boleh kamu lihat. Mulai terasa aneh kan? Lo jadi mikir, sebenarnya dia lagi nyembunyiin siapa sih? Mungkin kamu pernah nggak sengaja nyentuh HP-nya, dia langsung panik atau ngegas. Sekarang ada password baru dan kamu nggak tahu kode bukanya. Pas kamu tanya baik-baik, jawabannya, itu privasi aku. Padahal dalam hubungan yang sehat, yang udah pernah goyah karena ketahuan selingkuh, harusnya justru makin terbuka dong, bukan makin tertutup. Kamu nggak lagi pengen ngontrol-ngontrol, kamu cuma pengen ngerasa aman dan dihargai. Karena kita tahu banget, di zaman sekarang, HP bukan cuma alat komunikasi, tapi bisa juga jadi gerbang ke hubungan rahasia. Kalau dia jadi ekstra sensitif soal HP-nya secara tiba-tiba, apalagi setelah pernah selingkuh, itu kemungkinan besar masih ada sesuatu yang dia simpen, yang jelas-jelas nggak pengen kamu tahu. Ingat ya bro, orang yang setia nggak takut buat dilihat atau diperiksa. Karena dia tahu yang dia jaga tuh bukan rahasia, tapi rasa percaya. Dan kalau dia lebih milih jaga layar HP-nya daripada jaga hatimu, mungkin saatnya lo mikir ulang, sebenarnya aku lagi berjuang buat siapa sih? 7. Intuisi kamu terus kasih kode. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Kadang, yang namanya bukti fisik tuh emang nggak selalu langsung nongol. Nggak ada chat mesra ketangkep, nggak ada nama aneh di kontak, nggak ada foto bukti yang bisa kamu tunjukin. Tapi entah kenapa, hatimu ngerasa gelisah terus. Ada aja yang bikin kamu mikir, dia tuh beneran jujur nggak sih sama aku? Padahal lo juga nggak tahu pasti kenapanya. Tapi perasaan nggak enak itu terus muncul, bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan makin lama, makin kuat. Setiap dia pulang telat, kamu ngerasa dia abis ngelakuin sesuatu yang dia rahasiain. Setiap dia terlalu friendly sama orang lain, kamu ngerasa ada vibe yang beda, bukan sekedar ramah doang. Setiap dia senyum-senyum lihat HP, lo ngerasa kayak ada jarak yang makin lebar di antara kalian. Itu namanya intuisi bro. Naluri alami yang dikasih sama tubuh buat jaga diri kamu secara emosional. Sayangnya, banyak orang yang milih buat pura-pura nggak dengar. Takut dibilang lebay, overthinking, atau terlalu curiga. Padahal kalau perasaan nggak enak itu muncul terus, tanpa alasan jelas, itu bisa jadi sinyal awal ada yang disembunyiin. Bukan berarti kamu harus langsung tuduh-tuduh ya,
Tapi kamu berhak percaya sama feeling kamu sendiri. Karena kamu yang paling kenal dia. Lo yang hidup bareng dia. Lo yang ngerti ritme, tahu kebiasaan, dan sadar pas ada hal kecil yang berubah dari biasanya. Kalau hatimu udah gak tenang, jangan terus dipaksa adem-adem aja bro. Mungkin intuisi kamu emang gak bisa ngasih bukti fisik, tapi seringkali dia jadi alarm pertama dari kenyataan yang disembunyiin. Dan kalau kamu harus terus-terusan menahan curiga demi tetap sama seseorang, mungkin kamu lagi ngejaga hubungan yang sebenarnya udah dijalanin sepihak. Diselingkuhi itu nyakitin, tapi yang lebih nyakitin adalah udah dimaafin, udah dikasih kesempatan kedua, tapi dia masih ngelakuin hal yang sama lagi. Semua sinyal itu bro, perubahan sikap, makin tertutup, HP yang super dijaga, dan yes, intuisi kamu sendiri. Itu bukan hal kecil yang bisa kamu anggap angin lalu. Karena hubungan yang sehat gak bikin kamu capek nebak-nebak. Hubungan yang sehat bikin kamu ngerasa adem, tenang, dan dihargai. Kalau kamu udah ngerasain semua tanda ini, bukan berarti kamu harus langsung cabut. Tapi itu adalah peringatan keras bahwa kamu mungkin lagi sayang sama orang yang nggak sesayang itu balik ke kamu. Dan inget bro, lo berhak buat bahagia. Lo layak dicintai sama orang yang milih kamu, bukan cuman pas kamu lihat, tapi juga saat kamu nggak ada. Berhenti nambal luka pakai harapan palsu, karena cinta yang tulus nggak akan nyakitin lo pakai kesalahan yang sama 2 kali. Lo layak disayang, bukan disakiti. Lo pantas dihargai, bukan dicurangi. Jangan takut kehilangan orang yang nggak setia bro. Takutlah kehilangan dirimu sendiri, karena terus maksa bertahan di hubungan yang udah retak terlalu dalam. Semoga bermanfaat. Semangat bro.